Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wassalatu ala rasulillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli waj'al li waziran min ahli, amma ba'd. Nawaitu al-qabul wal istijabah bi fadlillah wa bi karamati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nawaitu taqarruban ila Allah wa matluban bi ridhaillah wa nas'alullah bil ijabati wal qabul li husni niyyati wa li kulli niyyatin salihah ila hadratil nabiyil mustafa wal rasulil mujtaba habibillahil muqtafa sayyidina Muhammadin sayyidil anbiya wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi, khususan hadrati syekhina al-kiram Kiai Haji Muhammad Syafi'i bin Kiai Haji Abdul Hamid, ghafarallahu lahu wa nafa'ana bi ulumihi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Yang sama-sama kita muliakan guru kita Kiai Haji Abdul Aziz, para guru, ibu bapak, kita doakan guru kita Kiai Haji Abdul Aziz, Allah berikan kesehatan, Allah berikan keberkahan, Allah panjangkan usianya agar terus bisa membina kita, membimbing kita, pesantren Al-Ahliyah kita selaku murid-murid. Karena dalam tradisi keilmuan Islam tidak ada mantan guru, mantan murid. Kita doakan beliau terus memberikan tausiahnya, nasihatnya. Karena itu saya hadir di sini bukan mengaji, sorogan. Ya, songong betul disebut mengaji. Ya, itu Imam An-Nawawi, Pak, pernah ditegur oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Padahal jarak Imam An-Nawawi dengan Nabi jauh, ditegur lewat mimpi. Imam An-Nawawi di antara gurunya Ibnu Qudamah, ngaji dengan Ibnu Qudamah. Itu dari awal pertemuan sampai akhir nggak ada yang nyangkut, alias apa? Masuk kanan, keluar kiri, nggak ada yang paham. Santri-santri yang lain tektokan tuh, bertanya tuh, kayaknya enak betul paham. Buktinya banyak yang nanya. Ini Imam An-Nawawi, Pak, pengajian dari awal hingga akhir nggak paham-paham Imam An-Nawawi, Pak. Padahal kita tahu nama besar siapa? Imam An-Nawawi. Kita bisa paham fikih Syafi'i, Pak, ada dua ulama besar. Satu Imam An-Nawawi, kedua Imam Ar-Rafi'i, itu Pak. Tanpa keduanya berat kita memahami fikih madhab Asy-Syafi'i. Tapi pernah ketika beliau ngaji, belajar kepada Ibnu Qudamah, nggak paham-paham Imam An-Nawawi, Pak. Sampai selesai pengajian, datang Imam An-Nawawi, ya Syekh, ma fahimtu syai'an, nggak paham saya sedikit pun gitu. Yang lain enak betul tektokan, bertanya. Apa kata gurunya? Minum kopi. Disuruh apa itu? Minum kopi. Imam An-Nawawi dia gelarnya a'immatun fil hadis. Berarti dia menguasai hafal 500.000 hadis, Pak. Dalam Sahih Muslim ada hadis begini nih. Kana Nabi sallallahu alaihi wasallam la yashrabu syai. Nabi enggak pernah minum teh, apalagi minum kopi. Logika beliau begitu. Bagaimana nih guru Ibnu Qudamah nyuruh saya minum kopi, padahal Rasul tidak pernah minum teh. Bayangan kita kopi lebih berat, kan begitu ya, teh lebih ringan. Akhirnya diabaikan tuh, Pak. Mengabaikan nasihat guru, Pak. Ini kata kunci. Besoknya ngaji lagi sama Ibnu Qudamah, Imam An-Nawawi ini, Pak.
Sama, nggak ada yang paham lagi itu ya, nggak ada yang nyangkut lagi. Santri-santri yang lain tuh Pak, Imam Ar-Rafi tektokan nanya sama Ibnu Qudamah. Sampai selesai pengajian, wallahi ma fahimtu syai'an. Saya nggak paham. Subhanallah. Datang lagi gurunya. Ya Syekh, ma fahimtu syai'an. Saya nggak paham, Syekh. Apa kata Ibnu Qudamah? Ishrabil qahwah, minum kopi. Subhanallah. Ditolak lagi Pak. Sampai berhari-hari nggak paham-paham, saran gurunya sama. Apa itu? Minum kopi. Subhanallah. Karena nggak ditaati Pak nasihat guru, malamnya mimpi Pak ketemu Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam Sahih Bukhari, man ra'ani faqad ra'ani, fa inna syaitana la yatamatsalu bi. Barang siapa bermimpi ketemu aku, kata Nabi, ia hak bermimpi aku, karena setan tidak bisa menyerupai rupa dan suaraku. Mimpi ketemu Nabi. Dalam mimpinya itu Nabi Pak lagi ngisi pengajian. Ada Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Nabi sambil minum kopi. Imam An-Nawawi di pojokan paling belakang. Tuh orang sombong tuh katanya, nggak mau minum kopi gitu. Subhanallah. Ditegur Pak Imam An-Nawawi Pak. Subhanallah. Maka mulai sekarang minum kopi. Tapi tanpa gula Pak. Ya, tanpa gula. Makanya di Timur Tengah, ya, itu guru kami dulu ketika di Azhar, itu kopi di mana-mana tuh Pak tuh. Makanya sekarang di Jabodetabek termasuk di Cikampek saya lihat tuh ya, banyak mengamalkan sunnah kopi. Ada kopi kenangan, ada kopi Joni. Betul tuh ya? Hah? Subhanallah. Banyak sekarang bikin kayak gitu tuh. Tuh lihat. Orang yang nggak percaya sama nasihat guru, Pak, Nabi aja kesal tuh. Tuh lihat orang sombong katanya. Nggak mau minum apa? Nggak mau minum kopi. Subhanallah. Sebaliknya Pak, orang yang taat sama guru, walaupun kelihatan ini nasihatnya nggak masuk logika Pak, tapi dia tutup mata aja Pak, diikutin Pak. Subhanallah. Itu berkah dunia akhirat. Dijelaskan dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab karya Imam An-Nawawi. Ini kitab NU nih Pak Yayasan, kitab NU nih. Subhanallah. Dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab dijelaskan ada salah seorang sahabat namanya Abu Lubabah. Ya. Abu Lubabah Pak, ini ekonominya ya payah betul ekonominya. Dia sahabat yang di Ramadan siang hari Pak mendekati istrinya. Ini dulu Teh Yakub nih yang ngajarin ke saya dulu. Ya. Ada sahabat Nabi siang Ramadan ngedeketi istrinya. Subhanallah. Setelah itu datang ke Nabi. Nabi, saya offset. Kata Nabi, ya udah bayar merdekakan budak. Nggak bisa Nabi, kenapa? Nggak mampu saya. Ya udah puasa 2 bulan berturut-turut, nggak mampu Nabi. Ya udah nih bagiin korma ke orang fakir, paling fakir di Madinah. Nggak ada Nabi. Justru saya paling apa? Paling fakir. Ini namanya Abu Lubabah. Abu Lubabah Pak datang menemui siapa nih? Menemui sahabat Nabi paling kaya, Abdurrahman bin Auf. Datang Abu Lubabah, Abdurrahman bin Auf, engkau sahabat Nabi yang didoakan kaya oleh Nabi. Kasih tahu dong tips jadi orang kaya. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Nah ini orang makan baca penting nih, mendengar informasi ini nih. Tips jadi apa nih? Jadi orang kaya. Abdurrahman bin Auf kasih tahu saya bagaimana caranya jadi orang sugih. Apa kata Abdurrahman bin Auf? Gampang. Abu Lubabah pulang ke rumah, setelah itu ke belakang rumah cari tanah kosong, ya, garuk tuh tanah, ya, setelah itu buang air besar di situ, BAB. Setelah BAB tutup lagi, kayak kucing lah. Subhanallah. Ini masuk akal nggak nih Pak? Nggak masuk Pak. Kata Abu Lubabah, ini nasihat kaya atau pesugihan ini? Akhirnya diabaikan juga oleh siapa? Oleh Abu Lubabah. Bilal bin Rabah ya melakukan hal yang sama.
Datang ke Abdurrahman bin Auf. Ya Abdurrahman bin Auf, Anda sahabat Nabi, didoakan kaya oleh Nabi. Tolong doakan saya. Kasih tahu caranya jadi orang kaya. Kenapa? Malu saya jadi muazin Masjid Nabawi. Kalau bisa honor saya jadi muazin Masjid Nabawi, nggak usah dikasih ke saya. Saya pengen jadi orang kaya, biar saya azan itu investasi akhirat saya. Bisa dipahami ya? Kasih nasihat saya jadi orang kaya, biar saya bisa memajukan Islam seperti halnya Anda. Baik Bilal, nasihat Abdurrahman bin Auf sama Pak. Bilal pulang ke rumah, ke belakang cari tanah kosong, tanah jelas tanah Anda. Setelah itu garuk tuh tanah, kemudian buang air besar di situ, lalu tutup lagi. Bilal nggak pakai tanya-tanya, nggak pakai mikir-mikir nih Pak. Langsung dia percaya. Kenapa? Yang ngomong nih sahabat Nabi Pak. 1 dari 10 sahabat yang diberi berita gembira ahli surga. Nggak pakai tanya-tanya lagi nih. Pulang Bilal, langsung ke belakang rumah, dia buka tuh tanah tuh Pak, dia buang air di situ. Dia tutup lagi. Nggak perlu nunggu setahun, 2 tahun. 1 bulan meledak, Bilal jadi orang kaya Pak. Makanya setelah itu Pak, Bilal termasuk investor Pak, perjuangan Rasulullah SAW. Dari mana tahunya? Bilal ketika Nabi wafat, dia nggak mau tinggal di Madinah, tinggalnya di Wadi Halfa Pak, perbatasan Mesir Sudan. Saya pernah ke sana, tuh istananya Bilal Pak, sekarang masih mewah, masih indah, apalagi dulu. Berarti berhasil dia jadi orang kaya. Informasi kayanya Bilal bin Rabah Pak terdengar ke seantero Madinah, termasuk Abu Lubabah. Kata Abu Lubabah, Bilal, Anda dengan saya sama-sama penerima BLT. Hah? Sama-sama penerima BLT, tapi kenapa jadi orang kaya ente Bilal? Cerita Bilal, saya datang ke Abdurrahman bin Auf, minta saran agar Allah bebaskan ekonomi saya. Saya pengen sedekah, pengen infak, pengen wakafkan, udah jadi orang kaya. Lalu dia nasihati saya, buang air besar ya di belakang rumah, gali tanah, tutup lagi. Setelah itu alhamdulillah seperti sekarang, gitu doang. Sarannya sama seperti saya, cuma saya nggak ngamalin. Ya, saya nggak ngamalin Pak. Kenapa? Merasa pinter Pak. Betul nggak? Merasa pinter tuh Pak, sehingga nasihat gurunya diabaikan. Akhirnya, tapi begini, Bilal, saya nggak ngamalin karena apa korelasi buang air sama apa? Kekayaan. Itu nggak ada korelasinya, nggak ada hubungannya. Kita tanya yuk. Kata siapa? Kata Bilal bin kata Abu Lubabah. Kata Bilal, ente aja yang nanya. Saya udah kebuktian. Berangkat nih Pak, Abu Lubabah menemui siapa? Abdurrahman bin Auf. Apa kata Abu Lubabah? Wahai sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf, Bilal jadi orang kaya, nasihatnya sama seperti kepada saya. Bedanya Bilal ngamalin, saya enggak. Cuma saya memang enggak ngamalin itu, saya enggak percaya ini pesugihan ini. Apa bedanya sama sesajen Semeru? Kan begitu tuh. Subhanallah. Apa korelasi kekayaan sama buang air besar? Itu subhanallah. Abdurrahman bin Auf Pak tertawa kencang benar. Kata Abdurrahman bin Auf, Abu Lubabah, tidakkah kau baca Al-Quran Az-Zariyat ayat 56? Makhluk yang pertama kali diperintah oleh Allah beribadah bukan manusia, tapi apa? Jin. Wa ma khalaqtul jinna wal insa. Enggak ada ayat wa ma khalaqtul insa wal jinna, bukan Quran tuh kalau diubah posisinya tuh. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kata Abdurrahman bin Auf, ketika seseorang buang air besar Pak, dari harta halalnya yang penuh keberkahan, dia buang airnya di dalam tanah tuh Pak, lalu dia tutup Pak, maka keluar asap. Betul nggak? Itu Pak, jin ketika itu, waduh enak betul, gurih. Itu makanan paling lezat bagi jin itu Pak. Maka ketika itu jin berdoa,
Ya Allah, seperti orang ini telah mengirim makanan kepada saya yang begitu lezat, kirim harta yang begitu mewah, megah, berkah kepada orang yang kirim makanan kepada saya. Wih, subhanallah. Itu kan jin Islam tuh, Pak, tuh. Betul nggak? Nah, habis pengajian buang air. Kalau ngomongnya, yang ngomongnya Nabi, yang ngomongnya sahabat Nabi, guru, Pak, tutup matanya. Tutup matanya. Merasa sombong, ego di hadapan guru, Pak. Subhanallah. Ibnu Malik lupa dia. Fa'iqatan Alfiyata bin Mu'ti. Lupa dia tuh, Pak. Subhanallah. Nah, kita sebetulnya acara haul ini, Pak, untuk belajar adab-adaban. Bahwa kita ada sampai sekarang ini karena berkah guru kita. Ya, jangan merasa sombong, merasa tinggi. Kita bisa jadi tinggi karena naik tangga dari bawah. Ada yang nyiapin tangga, Pak. Siapa itu? Guru kita. Ya, orang yang minta dihaulkan, Pak, pertama kali justru Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya, yang pertama minta dihaulkan tuh Nabi Ibrahim alaihissalam. Mana dalilnya? Asy-Syu'ara, doa Nabi Ibrahim. Rabbi habli hukman wa alhiqni bis salihin waj'al li lisana sidqin fil akhirin waj'alni min warathati jannatin na'im waghfir li abi innahu kana minadh dhallin. Di situ ada kalimat waj'al li lisana sidqin fil akhirin. Ya Allah, jadikan aku tuturan yang baik untuk generasi setelah aku. Ini ayat haul nih, Pak. Dari mana saya dapat nih, Pak, nih? Dari Kiai Zakwan. Siapa Kiai Zakwan? Muridnya, anaknya Ki Abdul Hamid. Ki Abdul Hamid teman seentragannya Imam Syafi'i. Di mana? Di Mekah. Saya alhamdulillah dapat tanah wakaf dari keponakannya Ki Abdul Hamid, temannya Babah waktu di Mekah. Ulama Cipete itu, Pak. Nah, ngobrol panjang lebar sama Kiai Zakwan. Sebetulnya teman Mama Syafi'i, guru Anda dengan ayah saya tuh, itu ulama-ulama besar. Tadi ada yang nggak disebutkan. Ada satu penulis pejuang nasional, Pak. Gurunya Pak Dirman. Itu temannya Mama Syafi'i, temannya Ki Abdul Hamid. Siapa dia? Kiai Munawar Khalil, Pak. Kiai Munawar Khalil. Bapak tahu kenapa Pak Dirman dengan segala keterbatasan fisik dia, ya, dia diabetes, Pak, ditandu tuh, dikepung sama musuh, sama penjajah, nggak kena-kena. Perang paling sulit yang dilakukan oleh Pak Jenderal Sudirman, Pak, itu Palagan Ambarawa, November, Oktober, November, Desember 1945. Ini perang paling susah, Pak. Sebelum Palagan Ambarawa, dia nanya, Pak, ke gurunya Kiai Munawar Khalil, Kiai, saya ingin belajar dari Anda, dari Sirah Nabawiyah. Bagaimana ceritanya Badar, perang Badar 313, ya, itu bisa mengalahkan 1300. Bagaimana ceritanya Mu'tah, perang Mu'tah 3000 bisa mengalahkan 300.000. Coba, Pak. Bagaimana perang Tabuk 6000 umat Islam bisa mengalahkan 600.000, Pak. Desainer perang mana tuh yang bisa melakukan itu, Pak? Hah? Walaupun panglimanya perkasa, nggak bisa tuh. Subhanallah. Makanya kenapa bangsa kita, Pak, subhanallah, Inggris bisa dikalahkan nih, Pak. Dulu, coba sekarang Indonesia lawan Inggris, Pak. Hah? Lawan Belanda itu. Dulu Inggris kalah. Bahkan ada panglimanya di Surabaya, Malibari, mati itu, Pak. Tolong Kiai jelaskan kepada saya, bagaimana strategi perang Nabi dalam Badar, dalam Mu'tah, dalam Tabuk, Pak. Dijelaskan satu persatu dengan telaten debat oleh Kiai Munawar Khalil itu, Pak. Ya, Nabi selama hidupnya 32 kali perang. Ya, dijelaskan satu persatu, Pak, oleh Kiai Munawar Khalil. Khatam dijelaskan, apa kata Pak Dirman? Kiai, tolong. Ini penjelasannya emas, hebat, luar biasa. Kalau bisa bukan hanya saya yang menikmatinya,
dan kita akan kita lakukan, kita amalkan besok melawan Belanda, lawan Inggris. Tapi tolong catat Kiai, tulis Kiai, bukukan Kiai, ditulis Pak, dibukukan Pak. Selesai draftnya dibuat Pak, diberikan kepada Pak Dirman, dibaca per halaman, lalu diterima oleh Pak Dirman. Apa kata Pak Dirman? Saya udah nggak sanggup lagi, rindu ketemu Rasul Pak. Karena itu kan beliau umurnya pendek Pak. Kalau umur panjang bisa jadi presiden kedua tuh Bapak Dirman tuh. Kenapa? Karena muridnya ulama Kiai Munawar Khalil, temannya Mama tuh Pak tuh. Temannya Babah itu. Subhanallah. Ada nggak dialog kayak gini Pak yang saya ceritakan tadi di buku PSBB? Ada nggak? Ada nggak ceritanya? Nggak ada. Makanya bacaan kita harus nerobos. Kita nggak cukup baca buku mainstream Pak. Makanya Islam itu wahyu pertama apa? Iqra, iqra, bacalah, bacalah. Taurat wahyu pertamanya ubud, ibadahlah, dogmatis. Tapi kalau Islam iqra, baca, baca. Artinya apa? Diajarkan untuk terus belajar. Untuk terus belajar. Ilmu, segala ilmu, Quran Pak. Belajar Quran, buy one get all. Mana dalilnya? Ar-Rahman. Terus Allamal Quran. Jadi ilmunya Allah tuh ada di mana tuh Pak tuh? Al-Quran. Makanya kenapa para ulama dulu Pak belajar Quran dapat semuanya. Imam Syafi'i Pak punya judul kitab, judulnya Nawawiyah, nuklir. Imam Syafi'i punya kitab Al-Ihsaiyat, statistik. Makanya bapaknya BPS itu Imam Syafi'i Pak. Ya, statistik tuh Pak. Saya alhamdulillah nggak ketemu kakek saya Pak. Tapi saya belajar dari Kiai kita, Kiai Muhammad Syafi'i, seolah-olah saya ketemu kakek saya, karena beliau ketemu kakek saya. Subhanallah. Apalagi kata Nabi, al-ulama'u warathatul anbiya. Subhanallah. Nah, nggak ada cara lain. Ini haul ini, ya, salah satu hikmahnya adalah bagaimana kita belajar dari para guru kita. Selain adab-adaban, terus melestarikan. Karena nggak ada keberkahan kita hidup di alam dunia kecuali mengikuti jejak para ulama. Subhanallah. Apalagi Ibnu Khaldun, dia nulis kesimpulan dahsyat betul Pak. Idza kanatid daulatu ghalabaha ahlul mal wa ahlul ajanib fa ulama'uha ulama'ud dunya. Betul juga. Jika satu negara dikuasai ekonominya oleh oligarki itu Pak, dan oleh asing, maka ulamanya ulama dunia itu Pak. Hari ini nyari ulama akhirat susah. Susah nih. Makanya kita belajar, ada hal itu belajar nih Pak. Ini ulama istiqomah nih. Guru kita ulama istiqomah luar biasa. Subhanallah. Ketika tercerabut satu persatu Pak, ulama-ulama akhirat kayak gini Pak, semakin goyang dia nih Pak. Ya, bumi semakin goyang. Subhanallah. Kalau perdebatan masalah di antara para ulama itu biasa Pak, itu biasa. Ya, contoh Imam An-Nawawi Pak, beliau ahli hadis, tapi sering mengeluarkan pendapat yang seolah-olah dalam hadisnya ada. Contoh nih Pak, beliau dikecam oleh sesama muridnya Imam Syafi'i, Imam Ar-Rafi'i. Beliau menfatwakan orang kalau wafat, ya, taruh jasad di kuburan. Kalau kita kan orang makan baca biasa tuh Pak, apa itu? Qomat, azan sama qomat, kita biasa tuh Pak tuh. Dan memang Syekhuna nyuruhnya kan begitu. Dulu kita juga diminta baca Ratib Haddad, jangan sampai putus. Mudah-mudahan nggak putus sih, Ustaz Yakub ya. Ratibul Haddad juga tuh. Subhanallah. Itu Imam An-Nawawi Pak mengeluarkan fatwa yang berbeda tuh Pak. Jadi para ulama dulu Pak perbedaan biasa, tapi ketika perbedaan itu basisnya dunia, itu yang bermasalah Pak. Tapi kalau basisnya sama-sama mencari ridho Allah Pak, nggak bakal goyang.
Tapi kalau basisnya karena mencari dunia, itu yang berbeda. Dikecam betul Pak Imam An-Nawawi ketika menfatwakan sunnah mengazani jenazah di kuburan. Gembar Pak. Ya, Damaskus gembar. Kenapa? Nggak ada hadisnya. Hadisnya nggak ada. Ditanya, dihadapkan Imam Nawawi di sidang para ulama. Kata beliau Pak, beliau pakai kias. Idza udzina fil awal, udzina fil akhir. Jika bayi baru lahir, sunnah diazani, maka pulang pun dia sunnah diazani. Bayi kan ketika landing ke alam dunia, azana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-Hasan wal Husain. Kan gitu tuh. Kalau di awal diazani, udzina fil akhir, maka sunnah juga diazani di mana? Di akhir. Selesai itu Pak. Imam An-Nawawi kekeh bahwa air itu mustakmal, nggak boleh dipakai. Kata Imam Rafi nggak bisa. Kenapa? Itu Juwairiyah istrinya Nabi itu mandi satu kobakan, mandi wudhu dari air situ tuh mustakmal, nggak cukup 2 kula, nggak ada mustakmal. Nggak bisa. Apa jawaban Imam An-Nawawi Pak? Hebatnya tuh jawabannya. Mobil atau kendaraan muntah, dah kuda kotor. Nah kita cuci tuh kendaraan tuh. Airnya kita tadangin di ember. Bekas nyuci unta, bekas nyuci motor, jangan unta lah ya. Bekas nyuci motor, bekas nyuci mobil. Airnya kita tadangin. Bekas nyuci motor yang kotor, air yang bekas tadi kita buat nyuci motor yang lain. Kira-kira pemilik motor yang kedua mau nggak? Itu cuci motornya pakai bekas air motor yang pertama, mau nggak kira-kira? Nggak bakal mau, kotor Pak. Tangan kita, muka kita Pak, maksiat semuanya. Kalau orang ma'rifat tahu Pak, itu air kotor Pak, pecah langsung Pak, putus permasalahan. Kenapa? Bedanya ulama dulu Pak, melihatnya bukan hanya dengan apa? Dengan nadhirah, tapi dengan apa? Basirah. Jadi menggabungkan tuh syariat, tarekat, hakikat, ma'rifat. Tangan kita, oh subhanallah, kelayakan kemana-mana tuh Pak tuh. Itu kalau dicuci air wudhu Pak, orang yang ma'rifat kepada Allah dia bisa lihat nih maksiat Pak. Terus bekas nyuci tangan dipakai bekas apa? Kumur-kumur, nggak bakal mau Pak. Kenapa? Itu kotor bekas nyuci tangan. Imam Rafi diem langsung tuh Pak tuh. Oh ini rupanya. Subhanallah. Tapi kalau basisnya kan yang karena dunia, itu nggak bakal ketemu. Mana contohnya? Ibnu Hajar Al-Asqalani. Ibnu Hajar Al-Asqalani oleh Sultan diminta bikin fatwa. Ini Sultan nih dia apa ya? Tua-tua keladi. Kan semir rambut pakai warna kuning boleh, warna biru boleh, warna merah boleh. Yang nggak boleh pakai warna apa? Hitam, kan begitu. Tolong bikin fatwa ya, khusus buat raja warna hitam boleh. Ya kan? Khusus buat raja warna hitam boleh. Ditanya berapa nomor rekeningnya, transfer. Oh ada duit masuk, duit apaan nih? Fatwa kebolehan Sultan semir warna hitam. Dibalikin lagi itu Pak. Ya mau tuh siapa? Ibnu Hajar Al-Asqalani itu Pak. Akhirnya apa? Beliau diberhentikan sebagai ketua Mahkamah Agung Pak. Karena itu beliau bukan hanya berhenti, tapi diberikan apa itu punishment, bawa batu dari bawah ke atas gunung. Makanya disebut Ibnu Hajar, anak batu Pak. Kenapa? Karena istiqomah. Nah kita haul nih Pak, belajar kepada kepribadian beliau istiqomah. Mana ada beliau ikut-ikutan ini dan itu ketika hidupnya, kan begitu Pak. Beliau fokus ngurus pesantren. Subhanallah, ada pendidikan. Karena itu kita murid-muridnya berkah tuh Pak tuh. Gitu ya. Nanti ngaji panjang lebarnya penceramah yang kedua. Ini saya pengantar doang dan sorogan. Ya, banyak para guru di sini, banyak para ulama di sini. Mudah-mudahan apa yang diberikan Allah kepada kita semua, kepada saya,
diberikan keberkahan. Nah, mudah-mudahan bahkan Maja bisa kembali menjadi pusat Pak ya, orang belajar agama, orang menuntut ilmu, mempelajari Islam, fikih, tauhid dan lain sebagainya. Hari ini, kehidupan hari ini saya di UI diamanahi sebagai Direktur Pusat Kajian Timur Tengah. Urusan bangsa kita, urusan global luar biasa banyak Pak. Maka yang banyak itu Pak, jawabannya satu, balik lagi ke Allah Pak. Balik lagi ke agama. Ya, kaum Ad badannya keker-keker kayak ada rai Pak, sombong. Harusnya Allah menyelesaikan bangsa Ad Pak. Allah kirim nabi yang ototnya gede, enggak. Allah kirim Hud Pak yang biasa-biasa aja. Ada bangsa ngitungnya luar biasa, ya ngitungnya luar biasa, cepat betul, tapi hasilnya marginnya banyak merugikan tuh Pak, ekonom semuanya Pak. Tapi Allah untuk menangani bangsa yang ahli ngitung dalam bab ekonomi ini Pak, yaitu bangsa bangsa Madian. Allah kirim bukan seorang ekonom, tapi Allah kirim apa Pak? Syu'aib alaihi salam. Ada bangsa yang pintar betul Pak, ya itu ingkar janjinya luar biasa. Allah nggak kirim seorang profesor, tapi Allah kirim seorang Musa alaihi salam. Artinya apa? Masalahnya banyak, jawabannya satu Pak. Apa? Balik kepada Allah, benerin agama kita Pak. Mana ada penelitian Pak, masalah banyak jawaban satu, nggak ada. Biasanya kalau masalah Pak, satu masalah satu apa? Satu jawaban. Bahkan satu masalah bisa banyak teori, metodologi Pak. Tapi urusan agama, masalah apapun Pak, goalnya, tujuannya adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu para ulama dahulu, khususnya para 10 sahabat yang dijamin surga Pak ya. Kita kan biasa nih, kami di Pusat Kajian Timur Tengah lagi bikin ensiklopedi hadis. Banyak sekali alhamdulillah proyek dari beberapa donor lembaga di mana internasional, dari IDB diminta bikin ensiklopedi hadis Pak. Kalau Al-Quran ya kan wahyu pertama Iqra 1-5 kan begitu, kedua Al-Muzammil, Al-Mudaththir, walaupun faktanya surat pertama Al-Fatihah, surat kedua Al-Baqarah, ketiga Al-Imran dan seterusnya. Nah, dalam ilmu hadis Pak, dalam hadis Nabi itu pertama kali Nabi setelah diangkat jadi Nabi, hadis nomor 1 apa? Nomor 2 apa? 3 apa? Kan belum ada itu. Ya, belum ada itu Pak. Ada indeks hadis. Siapa yang nyusun? Senok Horgronya Pak. Mohon maaf, yang nyusun A.J. Wensink. Ya. Kita kan pengen tahu nih, kita jalan-jalan tiba-tiba ada bahasa Arab, ya. Ada bahasa Arab ini hadis atau bukan. Nah, itu ilmunya ilmu takhrijul ahadis Pak, indeks hadis. Itu yang bikin bukan umat Islam Pak. Ya. Seorang peneliti dari Leiden University namanya A.J. Wensink. Itu non-muslim tuh Pak. Lalu di Mesir diadakan konferensi ulama ahli hadis dunia. Rektor Al-Azhar ketika itu Profesor Dr. Syekh Abdul Halim Mahmud. Kaget dia, ini ada indeks hadis yang bikin non-muslim. Padahal hadis itu warisan kedua Nabi setelah Al-Quran. Tapi indeks hadisnya ini yang nulis bukan kita, non-muslim. Tapi saya sudah pelajari kata Rektor Al-Azhar, ini nggak ada distorsinya, nggak ada penyimpangannya. Tapi apa motivasi dia nulis ini? Coba dia diundang, didatangkan Pak dari Leiden, dari Belanda. Ditanya, A.J. Wensink, kenapa Anda nulis indeks hadis? Ini kan hadis nih, mohon maaf, peninggalan pusaka Nabi kami yang kedua setelah Al-Quran. Anda kan non-muslim, apa motivasi Anda? Jujur dia jawab nih Pak. Apa dia jawab? Saya sebetulnya nulis indeks hadis itu untuk mengetahui tikungan tajam dalam Islam. Ya, sehingga saya bisa melakukan serempetan seperti Balikpapan pagi tadi itu Pak. Paham nggak? Ada mobil apa itu? Tronton, nabrak tuh ya.
Saya ingin cari tikungan tajam dalam Islam. Saya betul punya sasaran tembak. Jujur saya baca satu persatu hadis Nabi nggak ketemu. Saya malah dapat hadis Nabi, wasiat Nabi, kedua sahabat senior betul, yang kedua junior betul. Siapa dia? Satu Mu'adz bin Jabal, yang kedua Abu Musa al-Asy'ari. Apa wasiat Nabi? Kalau jadi gubernur ya di Yaman Utara dan Yaman Selatan, aku menyarankan, kata Nabi, pertama, yassiro wala tu'assiro. Mudahin urusan orang, jangan persulit. Apa artinya? Islam ketika itu sudah punya konsep tentang apa tuh Pak? Tentang administrasi Pak, luar biasa. Itu aja sih nangis. Nggak kebayang dia Persia, Bizantium Pak. Orang kalau ngurus administrasi Pak, banyak Windows yang harus dilalui Pak, banyak jendela yang harus dilalui, alias pungli. Mumpung ada Pak Lurah di sini. Subhanallah. Jadi Islam itu mengajarkan luar biasa. Kalau jadi pejabat, mudahin urusan orang, jangan persulit. Yang kedua, basyira wa la tunaffira. Kalau jadi pejabat, gembirakan masyarakat, buat optimis. Subhanallah. Aja sing nangis Pak. Setelah itu langsung dia apa? Langsung dia bersyahadat. Coba lihat Pak. Jadi literasi Islam itu iqra, baca. Nah, membaca yang baik terkait agama kalau bisa ada gurunya Pak, sehingga nggak nafsirin sendiri, betul nggak? Nah, terjadinya radikal dan lain sebagainya karena belajarnya sendiri itu dari terjemahan. Kalau santri tahu tuh al-kalam, aringaran kalam, etahua, kan jelas di posisinya tuh kan. Tapi yang sekarang subhanallah Pak, interpretasi sendiri. Di sini pentingnya posisi pesantren itu Pak. Iqra, belajar, tapi apa? Ada yang ngajarin. Dan itu siapa tuh? Ulama. Nah, keberkahan sebuah negeri balik lagi. Memang mesti bagaimana bumi tersebut, wilayah tersebut. Kalau kita kampung kita di sini Pak, kita coba konstruksi lagi seperti orang tua dulu membangun wilayah kita. Dari mana? Dari agama. Balik ke agama. Ya, balik ke agama. Allamal Quran. Pak Habibie jadi disertasinya itu berasal dari Al-Quran, dari agama tuh Pak. Begitu tuh ya. Insya Allah mudah-mudahan nanti ke depannya pesantren Al-Ahliyah semakin maju. Kudunya di usia yang seperti ini, mudah-mudahan Al-Ahliyah nanti ke depannya semakin berkah, semakin go internasional, go nasional tuh Pak ya. Di UI mahasiswa Karawang itu cuma ada 3 orang Pak. Ya, si Jawa Barat kabupaten yang paling sedikit Pak. Ya, si Jawa Barat nih, Jawa Barat ada berapa provinsi? Ada berapa kabupaten? 27. Itu paling sedikit mahasiswanya di UI Kabupaten Karawang. Alhamdulillahnya ada dosennya di sana. Ya, berarti plus berapa tuh? Plus 1 itu ya. Subhanallah. Nah, mudah-mudahan nanti dari Al-Ahliyah ya. Ada sebetulnya bapaknya orang Karawang, tapi anaknya orang Ciledug. Bang ada itu. Subhanallah. Mudah-mudahan pesantren yang kuat. Tapi nanti kuliahnya yang di umum tuh Pak, agar seimbang antara keilmuan keagamaan dengan keilmuan umum. Karena bagaimanapun hari ini, apalagi kita namanya istilahnya disrupsi teknologi Pak, nggak bisa pakai cara-cara konservatif lagi, begitu ya. Kita harus punya literasi yang hebat Pak. Islam sebetulnya lebih hebat ya. Covid Pak, itu Nabi udah memprediksi Pak. Mohon maaf para guru, para ulama. Tahdits bin Nikmah ini berkah para guru juga. Saya nulis buku Fikih COVID-19. Fikih COVID-19. Saya sudah minta ke Gramedia untuk dibuat e-booknya agar masyarakat itu bisa memiliki langsung, nggak perlu beli. Ternyata Islam itu literasi wabah luar biasa. Luar biasa. Ya. Alhamdulillah sampai sekarang sudah ada 67 dosen FK Pak. Ya.
khususnya dari kampus kami yang minta dibimbing 2 kalimat syahadat. Kenapa? Karena ilmu terkait epidemiologi, Pak, ilmu terkait penularan virus dan lain sebagainya, yang paling detail itu cuma dalam Islam, cuma dalam Quran itu, Pak. Subhanallah. Ini lain waktu nanti kita bahas. Artinya apa? Ketika Allah mengatakan Ar-Rahman Allamal Quran, Allah ajari Al-Quran. Belajar Al-Quran, Pak, buy one get all. Belajar satu dapat semua. Mudah-mudahan nanti pesantren Al-Ahliyah itu Allah berikan keberkahan, Allah berikan kemajuan, ya. Dari Al-Ahliyah nanti akan banyak santri-santrinya yang kuliah di kampus-kampus hebat, Pak. Ya, Israel aja dia punya ketentuan one house two doctors, 1 rumah 2 doktor, Pak. Ya, 1 rumah 2 doktor. Insya Allah beasiswa sekarang banyak betul. Ya, beasiswa banyak betul. Mindset masyarakat harus diubah, bahwa yang bisa mengubah kita semua adalah pendidikan. Alladzina amanu yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Etos iman sama etos ilmu, dan itu paling memungkinkan kalau kita pesantren. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.